Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Mulyasara dengan NIM 183304147. Di sini saya akan menjelaskan fase pengenalan sel sistem imun. Fase ini sangat penting. Kenapa? Coba kalian bayangkan, sel sistem imun kita tidak bisa membedakan mana sih sel yang berasal dari tubuh kita dan mana sel yang berasal dari luar tubuh kita. Maka apabila ada antigen yang datang, sel sistem imun kita tidak bisa mengenalinya, nantinya tuh akan berantakan. Jadi harus tepat, sel sistem imun kita harus bisa membedakan mana sel kita dan mana sel yang harus segera dihilangkan. Gimana caranya kita mengenalinya? Itu ada dua cara. Yang pertama, fase pengenalan oleh sel fagosit atau antigen ekstrasel. Yang kedua, fase pengenalan oleh sel NK atau antigen intrasel. Untuk antigen ekstrasel artinya antigennya berada di luar sel, biasanya berada di cairan ekstrasel, plasma darah, dan rongga perut. Misalnya ada bakteri yang ingin masuk ke dalam tubuh kita, maka bakteri tersebut tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia ada di luar sel, contohnya ada di rongga perut. Kemudian untuk antigen ekstrasel ini akan dikenali oleh sel fagosit. Gimana caranya? Sel fagosit ini bisa mengenali berbagai macam ciri antigen tertentu. Antigen ini punya yang namanya PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern. Sebaliknya, sel fagosit ini punya nih yang namanya PRR, Pattern Recognition Receptor. Nah, reseptor inilah yang bisa mengenali PAMP tadi. Jadi, sel fagosit itu punya PRR, sedangkan sel patogen punya PAMP. PAMP tadi kan punya ciri antigen, makanya dia bisa dikenali oleh sel PRR. Jika sudah dikenali, sel fagosit ini atau PRR ini tuh tahu kalau si sel patogen atau antigen ini harus dihilangkan. Nah, selanjutnya fase pengenalan oleh sel NK atau antigen intrasel. Untuk antigen intrasel yang masuk ke dalam tubuh kita dapat dikenali oleh sel NK. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita punya ID card yang namanya MHC kelas 1 yang merupakan molekul pengenal. Nah, selama suatu sel tubuh kita mempunyai MHC kelas 1, maka dia adalah sel tubuh yang normal. Ketika sel NK ini berpatroli menemukan sel yang tidak mempunyai MHC kelas 1, maka sel NK ini akan menghancurkan sel tersebut. Misalnya nih, ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian virus ini menginduksi genetiknya. Selanjutnya, di dalam tubuh kita virus ini berkembang biak. Jadi sehingga sel ini menjadi sel yang abnormal. Sel abnormal ini seringkali kehilangan MHC kelas 1-nya. Kemudian ketika sudah hilang, maka sel NK ini bisa mengenali sel abnormal tersebut, sehingga sel abnormal tersebut bisa segera dihancurkan. Contoh dari sel abnormal ini tuh contohnya sel kanker. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.